Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bawain berita tentang keresahan guru mengenai penggunaan handphone terhadap peserta didik. Terima kasih. Selamat sore, permisi. Kembali lagi dengan saya Nurma. Hari ini kita akan mendengarkan keresahan guru tentang para siswa yang memakai handphone di saat jam pelajaran berlangsung. Kami akan terhubung langsung dengan rekan kami, Aura. Baik, terima kasih Nurmala. Langsung saja, kita di sini ada siapa namanya Kak? Oh, saya Narman namanya. Baik, Kak Narman. Jadi kakak sebagai seorang guru nih. Betul, seorang guru di sini. Gimana pendapat kakak tentang keresahan tentang penggunaan smartphone ini? Wah, banyak banget. Saya pribadi sangat ngerasain di salah satu siswa ajaran saya itu. Ketika saya lagi menjelaskan materi, ya ini kan satu kelas nih semuanya nih. Jadi yang depan ini yang dengerin, dia benar-benar fokus, tapi yang belakang pada nunduk. Setelah dicek, wah ternyata lagi buka HP. Nah ini kan dia kan nggak tahu nih waktu kapan belajar, waktu kapan main HP. Ini keresah banget ini. Pengen banget kita libas ibaratnya begitu. Ya itu jadi salah. Jadi kalau dibilang keresahan itu ada. Nah, ada dan itu sangat mengganggu, apalagi buat mengganggu peserta didik yang lain gitu. Tuh keresahan ada gitu. Udah Kak. Ya ada lagi mau tanyain? Udah cukup jelas belum? Udah cukup jelas. Kalau dampak negatif penggunaan handphone terhadap fokus belajar siswa Kak, apalagi di jam pelajaran. Oh, gimana tadi fokus belajar siswa? Oh, dampak handphone terhadap Iya. fokus peserta didik Iya. ketika menjalani KBM di kelas. Iya Kak. Gitu ya. Dampak negatifnya nih. Ya, kalau saya kalau kakak untuk dampak negatif, ya kakak lebih suka bilangin dampak positif sih. Kalau dari HP lebih banyak dampak positifnya dari negatifnya. Kalau memang HP ini digunakan dengan baik, ya karena HP ini kan alat. Ya, jadi kalau kita bilangnya dampak negatif, gak mungkin kita nyalain HP itu, gak mungkin. HP itu gak bisa disalahkan, ya kan? Makanya orang aneh cuma yang nyalain HP itu hanya orang aneh. HP itu hanya alat. Yang perlu disalahkan itu adalah penggunanya. Ya, jadi menurut saya sebagai guru, ya dibanding dampak negatifnya HP, ya kita harus lebih fokus terhadap peserta didiknya atau siswanya yang menggunakan HP tersebut. Ya, kalau saya begitu satu. Nah, dampak negatifnya apa kalau penggunaannya nggak benar? Salah satunya apa? Kalau misalnya ada guru, bapak ibu guru yang lagi ngejelasin di depan, ya, yang pertama pasti itu mengganggu fokus belajarnya. Bukannya ngedengerin guru, ini malah fokus ke HP-nya. Satu. Nah, saya kebetulan ini ngajarin di mata pelajaran produktif. Ya, produktif itu biasanya kita praktek. Nah, apa yang terjadi kalau kita praktek setiap hari nih? Kita misalnya lagi praktek, lagi ngetik nih, tiba-tiba ada HP, di samping ada HP, lagi ada notifikasi gitu kan, WA tung aja. Nah, berarti kan fokus kita menyelesaikan praktek itu akan terbagi dua, dan itu merupakan salah satu dampak negatifnya. Ya, salah satu dampak negatif. Selain itu apa? Yang pasti screen time siswa screen time harus screen time tau nggak? Nah, screen time itu adalah waktu penggunaan atau waktu lamanya menatap layar HP. Siswa zaman sekarang gadget ini pasti lebih banyak menggunakan HP daripada ngobrol langsung ke orang lain. Faktanya begitu, datanya juga ada. Ya, makanya semakin banyak screen time-nya, semakin banyak pula dampak negatif yang diambil. Kenapa? Karena screen time yang lama itu bukan untuk mencari hal positif, yang ada hal negatif terus. Apa contohnya? Scroll. Nah, itu masalah utama dari anak zaman sekarang. Ya, jadi kalau di KBM ini, kalau memang digunakan dengan bagus, HP itu banyak dampak positifnya juga. Salah satunya sekarang apa namanya? AI. AI itu kalau saya pribadi mendukung siswa itu menggunakan AI, tapi jangan menggunakan AI sebagai sarana ya untuk memperbodoh diri sendiri. Itu kalau saya. Ya, AI itu digunakan dengan bijak. Sama kayak HP lah. HP itu kan ada istilah ya, a fool with a tool is still a fool. Nah, itu kata-kata keren itu. Ya, jadi mau sepinter apapun orang, atau mau secanggih apapun alat, kalau dipakai sama orang yang bodoh, bisa dibilang, ya tetap akan bodoh. Yang mau secanggih apapun alat, kalau dipakainya negatif akan tetap negatif. Ya, ibaratnya pisau lah. Pisau kan kalau emang dipakainya bener kan manfaatnya banyak. Ya, sama kayak HP. Iya nggak sih?
Iya. Pisau kalau negatif positifnya apa? Positifnya pisau. Motong bawang, motong cabai. Akhirnya apa hasilnya? Bisa makan, enak kan, makan enak. Tapi kalau dampak negatifnya apa dari HP? Dari pisau. Kalau dipakai untuk hal negatif, tusuk orang, ngancem orang. Nah itu kan tergantung dari orangnya masing-masing. Ya, tapi kalau dilihat dari pengalaman, emang betul HP ini lebih banyak dampak negatifnya terhadap siswa karena siswa masih belum bisa meluruskan pola pikirnya. Tuh kalau dari saya. Terima kasih ya kak. Sama-sama kalau saya pribadi gitu. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Baik, kembali ke Nurmala. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya Nurmala dan seluruh kru. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai. Sekian berita dari kami. Siapa nama lu? Nama saya Nurmala. Nama saya Aura. Nama saya Alvin Nurul Aziz. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum.